Kalimantan Timur, sebuah provinsi dengan hamparan alam yang luas, potensi sumber daya alam yang kaya, dan masyarakatnya yang hidup dalam keberagaman. Di tengah percepatan pembangunan nasional, Kalimantan Timur pun membawa harapan baru bagi jutaan warganya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun hadir dengan program prioritas bernama Gratispol. Salah satunya menyasar pendidikan tinggi dengan memberikan kuliah gratis khusus untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kali ini kita akan melihat bagaimana Kalimantan Timur menempatkan pendidikan bukan sebagai beban, tetapi sebagai investasi bagi masa depan generasi mudanya. Bersama saya Marcelina Tumundo dari Kalimantan Timur untuk Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudi Masud. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, Mbak. Apa kabar, Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kita ingin membahas secara spesifik soal program kuliah gratis. Yes. Ini karena saya dengar sudah ada mahasiswa baru yang menjadi penerima manfaat. Yes. Seperti apa sih, Pak, program ini? Jadi program daripada sekolah dan kuliah gratis ini sebenarnya lebih menitik beratkan bahwa Kalimantan Timur itu segera untuk melaksanakan namanya transformasi. Yang tadinya kita mengandalkan sumber daya alam, hari ini kita lebih mengutamakan adalah sumber daya manusia. Karena kami sangat meyakini yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan ini adalah pendidikan. Bagian daripada investasi untuk Kalimantan Timur adalah dengan bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah sampai dengan S1, S2, S3. Karena apabila anak-anak kita ini lulusannya hanya lulusan SMA, mereka itu hanya mampu untuk menghidupi diri sendiri. Sementara kalau mereka lulusannya adalah lulusan S1, S2, S3, minimum bisa menghidupin 2, 3, bahkan lebih daripada itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila anak-anak kita sekolahnya tidak lulus SMA ataupun hanya SMP, bahkan kurang dari itu. Maka yang terjadi itu akan menjadi beban kita semua. Itulah kami meyakini dengan memberikan mereka pendidikan, sekolah yang tinggi, SDM-nya tinggi, produktivitasnya tinggi, insya Allah income per kapitanya juga tinggi. Insya Allah Kalimantan Timur, apabila masyarakatnya memiliki sumber daya manusia yang unggul, produktivitasnya tinggi, kami insya Allah akan bisa keluar dari low middle income. Kenapa? Karena Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu dengan adanya edukasi pendidikan, kita tidak lagi mengandalkan tentang sumber daya alam saja, tetapi bagaimana kita mengandalkan sumber daya manusia. Mengelola ekonomi kita itu dengan bijak, terutama ekonomi biru, ekonomi hijau, dan tentunya yang akan berkelanjutan. Itulah pentingnya sumber daya manusia. Kami lebih memilih berilmu ketimbang berharta. Tetapi kalau bisa, kita sudah berilmu, berharta pula, itu jauh lebih bagus. Tentu itu adalah pilihan ya. Terima kasih. Jadi seluruh jenjang ya Pak, pendidikan tinggi S1, S2, S3, untuk kampus-kampus yang bekerja sama, kampus tujuan dari beasiswa ini di mana saja Pak? Pertama, semua untuk anak-anak kami, mahasiswa Kalimantan Timur, tentu ada beberapa persyaratan. Kampusnya pastinya adalah kampus baik swasta maupun negeri yang ada di Kalimantan Timur. Tetapi ada beberapa persyaratan kriteria-kriterianya. Kami memastikan bahwa anak-anak kami itu minimum berdomisili di Kalimantan Timur itu minimum 3 tahun. Jadi mau dia mampu, tidak mampu, kami membangun Kalimantan Timur secara inklusif. Tidak baru bicara tentang kedaerahan, sukunya apa, agamanya apa, etnisnya apa, itu tidak ada. Karena kami harus bagaimana membangun Kalimantan Timur ini secara inklusif. Jadi tidak membeda-bedakan tentang termasuk gender di dalamnya, tidak ada. Semuanya sama. Tinggal anak-anak kami mau sekolah atau tidak mau sekolah. Semua fasilitas telah kita berikan. Karena kami sangat mengharapkan bahwa untuk bisa mencetak produk generasi-generasi sumber daya manusia yang unggul, tentu harus memiliki pendidikan yang memadai. Syukur-syukur bisa sampai dengan strata 3. Berkaitan tadi yang disampaikan dengan Mbak Marcella, kampusnya mana saja? Kampus seluruh yang ada di Kalimantan Timur, yang ada hari ini di Kalimantan Timur, yang di luar daripada Kalimantan Timur, maka kita akan memberikan mereka adalah program dengan beasiswa, begitu. Berapa banyak tuh Pak yang nanti disasar sebagai penerima manfaat? Penerima manfaat hari ini untuk mahasiswa baru jumlahnya lebih kurang sekitar 32.000 sekian. Dan insya Allah tahun depan nanti dengan anggaran kami, dengan anggaran yang baru, walaupun pemotongannya sangat luar biasa untuk Kalimantan Timur, tapi kami tidak
pantang menyerah. Kami tetap menyisikan bagaimana anak-anak kami seluruh termasuk mahasiswa baru dan yang lama di tahun 2026 nanti semuanya akan sekolahnya gratis di Kalimantan Timur mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat akhir begitu. Nah, menarik soal anggaran tadi ya Pak, Yes. karena ada pemotongan pemangkasan TKD, kemudian juga tantangan ke depannya mungkin akan kian berat begitu. Tapi tetap optimis untuk menyediakan program kuliah gratis ini. Nah, bagaimana strateginya Pak? Strateginya bahwa kami menganggap bagian daripada peningkatan sumber daya manusia yang unggul ini adalah bukan bagian daripada cost, tetapi dia adalah bagian daripada investasi. Kami menyisihkan anggaran hampir lebih daripada 2 triliun hanya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, termasuk juga kesehatan. Jadi kesehatan masyarakat Kalimantan Timur juga kita cover supaya mereka ini terutama masyarakat kami yang tidak memiliki penghasilan tetap atau rawan, rentan, kita biayain untuk tingkat kesehatannya menggunakan dengan asuransi kesehatan atau BPJS ya. Nah, mereka itu gratis yang nilainya cukup banyak jumlahnya. Saat ini Pemprov Kaltim menganggarkan berapa ratus miliar, saya angkanya kurang pasti, tetapi yang jelas seluruh masyarakat Kalimantan Timur itu BPJS-nya pun kita tanggung untuk dari sisi kesehatan. Jadi standar pelayanan minimum kami mulai dari pendidikan, kesehatan, termasuk juga di dalamnya adalah rumah layak huni. Rumah layak huni di Kalimantan Timur kita memberikan subsidi ataupun kita berikan di dalam program gratis biaya administrasi untuk rumah. Itu yang nilainya satu rumahnya adalah 10 juta rupiah. Jadi di Kalimantan Timur ini memiliki yang namanya rumah subsidi kurang lebih sekitar 182 juta. 10 jutanya kita cover. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur, tapi dengan catatan sekali lagi minimum berdomisili 3 tahun di Kalimantan Timur. Begitu, Mbak. Kemarin ada berita Pak Gubernur menjanjikan bahwa akan ada gratis pol. Jadi saya juga mengikuti beritanya, kemudian saya tanya-tanya dari teman, sempat dapat informasi, kemudian saya coba daftar melalui website gratis pol. Saya bersyukur untuk tata cara pendaftarannya nggak sulit, sangat mudah sekali. Untuk kedepannya, saya berharap sebenarnya gratis pol ini bisa berlanjut terus, Mbak ya. Kenapa? Karena menurut saya ini memberikan kesempatan buat banyak orang untuk bisa mengakses pendidikan. Saya sangat beruntung dan bersyukur ya jadi warga Kalimantan Timur, karena ada program ini yang merupakan program yang kata Gubernur tanpa tebang pilih ya, semuanya dapat manfaat dari gratis pol ini. Jurusan saya di S3 Ilmu Ekonomi itu 19.200.000 dibantu Pemprov 15 juta, dan alhamdulillah ya ini bisa meringankan ya ketimbang biaya sendiri gitu kan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa gunakan ilmu saya ini untuk pembangunan Kaltim ke depan kan. Didukung oleh Lagi soal penerima manfaat program gratis pol ini, apakah ini hanya berlaku untuk yang memang dari siswa ingin berkuliah atau juga bagi misalnya meningkatkan kualitas dosen begitu Pak, atau mungkin untuk yang bekerja di bidang medis? Ini kan banyak sekali kebutuhan dokter spesialis Pak, seperti apa? Memang untuk UKT anak-anak kami ini memang ada batasannya. Jadi untuk yang standar itu adalah 5 juta rupiah untuk per tahunnya atau per semesternya. Sementara untuk yang kedokteran memang mahal ya. Kami sampai dengan 15 juta kita menanggung biaya UKT-nya, artinya sisanya mereka subsidi. Karena rata-rata UKT untuk mahasiswa kedokteran itu rata-rata 25 juta. Jadi mereka hanya tinggal mendapatkan 10 juta. Tetapi intinya begini, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak bisa melanjutkan kuliah hanya karena persoalan tidak adanya biaya. Dan ini tidak lagi menjadi persoalan. Tinggal sisanya di mana ada keinginan, insya Allah di situ ada jalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan seluas-luasnya untuk anak-anak Kalimantan Timur ini untuk bisa mengenyam pendidikan paling tidak S3, minimum S1. Harapan kami bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kita menciptakan produk daripada sumber daya manusia yang unggul, mudah-mudahan produktivitasnya semakin tinggi, dan tentunya juga kita bisa keluar dari low middle income ataupun dari
kemiskinan. Karena kemiskinan ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Ini orang miskin bukan karena tidak ada kemampuan atau tidak ada biaya, tetapi terkadang adalah karena faktor M, faktor malas. Malas inilah yang harus kita bisa keluar. Intinya bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan sarana dan prasarananya, mereka sekolah tinggal mendaftar gratis. Mereka mendaftar, tinggal mendaftar di mana saja yang mereka inginkan, apakah itu sekolah swasta, apakah itu sekolah negeri, dengan berbagai jenis dan sebagainya, jurusannya, itu semuanya telah ditanggung oleh pemerintah provinsi. Begitu Mbak Marcel. Di tahun pertama ini Pak, bagaimana sambutan dari masyarakat? Alhamdulillah ya, kalau saya melihat antusias daripada adik-adik mahasiswa kita ini sangat antusias, dan tentunya senior-seniornya, kakak tingkatnya juga sangat mengharapkan sekali bagaimana agar mereka juga tetap juga bisa mendapatkan yang namanya program gratis POL untuk berkuliah ini, dengan harapan paling tidak biaya yang dikirimkan orang tuanya itu paling tidak bisa untuk bisa meningkatkan konsumtif kebutuhan mereka. Selain dari aksesnya sudah terbuka ya Pak untuk bisa berkuliah, mendapatkan jalan, tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kualitas dari pendidikan tinggi itu sendiri Pak? Ya, berkaitan dengan pendidikan tinggi, tentunya akreditasi dari pendidikannya juga sangat kita perhatikan. Kami sangat memprioritaskan adalah universitas-universitas atau perguruan tinggi yang grade-nya itu adalah unggul. Artinya kalau dia belum sampai grade-nya unggul, dia harus segera meningkatkan agar adik-adik mahasiswa kita ini mendapatkan betul-betul grade-nya atau kualitas pendidikan itu betul-betul kualitas yang unggul. Begitu. Jadi berjalan paralel begitu Pak dengan dibukakan akses, juga ada peningkatan kapasitas dosen mungkin. Dosen juga demikian. Jadi dosen bahkan guru-guru, mulai dari guru-guru SD kami sampai dengan SMA kami dan dosen-dosennya wajib ya untuk bisa mereka minimum, karena standarisasinya adalah minimum S2. Bahkan juga pegawai di Pemprov untuk pejabat-pejabat eselon 3, eselon 4, bahkan eselon 2 itu wajib minimum sekolahnya adalah strata 2. Kalau strata 1 mungkin agak susah untuk bisa naik di eselon 2. Karena kami sangat memprioritaskan minimum adalah strata 2. Kami sudah memprioritaskan yang stratanya adalah strata 3. Mumpung hari ini kuliahnya untuk Kalimantan Timur gratis. Bisa digunakan program itu, gratis POL, begitu. Oke. Nah, ini kan skalanya berarti cukup besar begitu ya Pak. Bahkan targetnya di tahun ke depan pasti lebih daripada tahun pertama ini. Yes. Pengawasannya bagaimana Pak? Berkaitan dengan pengawasan, pertama bahwa sistem ini kita pembayarannya adalah bukan kepada mahasiswanya, tetapi kepada sekolahnya. Sekolahnya tetapi ke rekening masing-masing daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi mereka langsung. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan beberapa APH-APH, termasuk di dalamnya adalah kejaksaan. Itu kita sama-sama untuk monitoring kegiatan-kegiatan ini. Bahwa kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendidikan ini langsung kepada penerima manfaat. Nah, jadi kepada penerima manfaatnya, tidak hanya ke sekolahnya, tetapi kepada penerima manfaatnya. Ini untuk memastikan bahwa semuanya adalah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Supaya kita tidak melanggar undang-undang, tetapi bagaimana hari ini kebermanfaatan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh untuk masyarakat kita, khususnya adik-adik yang sedang menempuh pendidikan. Karena pendidikan ini bagi kami orang muslim adalah bagian daripada juga amal ibadah, ini jihad fisabilillah juga untuk menuntut ilmu itu. Begitu Pak. Kami sih di Polnes atau di Politeknik Negeri Samarinda ini sangat satu berkah kalau kita lihat ya, karena di mana itu betul-betul bisa memberikan ekspektasi yang sangat baik ke depan. Harapan-harapan masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, peningkatan mahasiswa juga melonjak termasuk semua program. Kalau bisa ya, gratis POL ini ada segmen-segmen yang dibuatkan gitu. Misalnya mahasiswa yang kurang mampu bisa diberikan di samping pembebasan UKT. Juga bisa dipikirkan untuk living allowance-nya, biaya hidup mereka gitu. Bukan hanya dari mahasiswa yang ada di kota Samarinda, tapi mereka juga datang dari pelosok-pelosok gitu. Karena begitu ada euforianya gratis POL, mereka terpanggil semua gitu. Mereka tidak pernah mikir bahwa di balik pembebasan UKT juga ada nanti biaya hidup. Begitu dengar itu langsung mendaftar aja, sehingga kami itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Artinya itu efek dari gratis POL dari pemerintah provinsi. Jadi sebenarnya cita-cita buat lanjut S2 itu udah dari lama ya, karena kebetulan saya sendiri itu udah 10 tahun lulus S1.
Dan ketika saat itu proses lulus dan jika saya lanjut kayak kepikiran nih biayanya gimana ya, dan alhamdulillah di 2025 ini saya mendapatkan beasiswa gratis POL, di mana untuk proses-prosesnya itu sangat mudah sekali, untuk persyaratan-persyaratannya itu sangat mudah. Jadi alhamdulillah mimpi yang tertunda selama 10 tahun itu karena gratis POL ini akhirnya jadi terwujud. Yang pertama karena kesempatannya ya, kalau nggak ada gratis POL ini pasti saya nggak ada lanjut kuliah lagi. Terus karena ada gratis POL ini alhamdulillah jadi kita yang tadinya terkendala biaya itu jadi terbantu sekali. Mungkin gratis POL ini ke depannya itu tetap berlanjut karena biar anak-anak yang tadinya kurang mampu akhirnya bisa menikmati pendidikan ini. Didukung oleh Soal pendidikan, itu kan tadi Bapak menyebutkan bagaimana bisa memperbaiki begitu ya kualitas hidup dari seseorang, bahkan juga keluarganya. Tapi bicara soal prioritas Pak, ini kan artinya menjadi prioritas dari program Bapak juga, bahkan di tahun pertama sudah dilaksanakan. Pertanyaannya kenapa di pendidikan Pak? Kami ingat akan pesan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketiga, bahwa untuk membangun sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, itu jangan mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu akan habis. Tapi bagaimana kita membangun semua itu adalah dengan sumber daya manusia. Dan kami melihat Indonesia kita tidak boleh lagi membangunnya dengan mengandalkan sumber daya alam, hanya mengandalkan subsidi dan sebagainya dan sebagainya. Kami punya filosofi jangan diberikan ikan, tapi diberikan mereka itu pancing. Tapi pancing saja tidak cukup. Harus disediakan juga sarana dan prasarananya, harus disediakan tempat memancingnya dan semuanya agar mereka itu bisa mendapatkannya dengan maksimal. Kalau hanya diberikan kailnya saja, diberikan hanya seperti mohon maaf seperti beasiswa saja, yang dapat beasiswa itu terbatas. Tidak bisa semuanya anak-anak itu bisa mendapatkan beasiswa, tentu ada kriteria-kriterianya. Padahal filosofinya diberikan beasiswa agar yang tidak pintar ini jadi pintar, kan begitu, supaya mereka bisa melanjutkan sekolah. Karena banyak sekali anak-anak kita yang tidak mampu, orang tuanya punya kapasitas, punya kapabilitas, tetapi tidak punya kemampuan secara finansial. Ini mudah-mudahan harapan kami dengan adanya program gratis POL kepada seluruh anak-anak Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini akan bisa, mereka tetap bisa menggapai harapan dan impian masa depannya. Sukses itu tidak bisa ujuk-ujuk. Sukses itu memang harus diciptakan dan kita diarahkan. Hari ini kami mendapatkan amanah, mandat untuk bisa menjadi kepala daerah, maka kami harus bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kebermanfaatan ini, program yang diberikan ini, kita mengarahkan anak-anak kita ini agar mereka bisa sukses. Maka sekali lagi sukses itu memang harus dicita-citakan. Tetapi kita harus bisa mensupport bagaimana mengarahkan mereka agar bisa sukses. Begitu Mbak Marcel. Baik, Pak Rudi Masud, terima kasih sudah berbincang dan menerima kami di kantor Gubernur. Habis ini agendanya apa Pak? Kita masih banyak agenda, mudah-mudahan ini di luar ada adik-adik mahasiswa ya. Oke, kita bisa ikut lihat Pak. Boleh sekali, pertemuan dengan banyak adik-adik sekali mahasiswa, banyak sekali. pertemuan-pertemuan kita nanti bisa sambil diliput. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marcel, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ada pertanyaan Mbak Marcel? Boleh dong Pak, satu mungkin minta masukan dari adik-adik mahasiswa, karena kan ini pasti juga punya keluh kesah suara hatinya nih untuk Pak Gub. Saya mau tanya dulu nih, karena saya baru pertama kali the first time. Ini gimana perasaannya nih adik-adik yang lagi sementara kuliah ini? Saya sangat bersyukur atas ada hadirnya gratis POL. Saya bisa berkuliah tambah semangat untuk kedepannya. Oh, luar biasa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Dengan adanya gratis POL ini, saya bisa mengurangi biaya beban orang tua saya untuk berkuliah, Pak. Mantap. Seandainya tidak ada gratis POL, mungkin saya tidak bisa kuliah. Karena saking kendalanya ekonomi dari orang tua, Pak. Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih kepada Pak Gubernur. Saya bersyukur banget bisa dapat gratis POL ini karena dari saya sekolah dulu, dari SD, SMP sampai SMK, saya tidak ada mendapatkan beasiswa sama sekali. Setelah saya dapat gratis POL ini, saya sangat terbantu sekali dan orang tua saya tuh sangat-sangat semangat gitu. Saya sangat senang dan bersyukur bisa dapat gratis POL ini, walaupun memang tidak 100% saya bayarnya 0%, saya masih ada bayar, tapi orang tua saya
merasa berkurang bebannya. Berapa UKT-nya berapa yang dibantu oleh Pemprov Kaltim? UKT saya untuk yang full 9 juta. Yang dibantu dari Pemprov Kaltim berapa? 5 juta, Pak. 5 juta. Sama teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kembali Bapak untuk bantuannya mengurangi biaya orang tua saya. Jadi sudah tidak memikirkan biaya UKT lagi, hanya untuk biaya makan dan tempat tinggal di Samarinda aja. Tinggal mana? Orang mana? Pasir, Pak. Oh, Grogol. Iya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya program Gratis Pol, karena jika tidak ada program Gratis Pol, saya tidak mungkin lanjut ke S2. Karena masalah UKT juga, UKT-nya lumayan 9,5. Dengan adanya Gratis Pol, alhamdulillah terkurang 9 juta saya dapat, dan saya tetap membayar 500.000. 500.000 aja ya, S2 ya. Alhamdulillah. Saya berharap ke depannya terkait dengan Gratis Pol ini dapat mencangkup dana yang jauh lebih besar, dalam artian bisa seperti teman-teman kan masih ada juga tuh yang tidak full, harapannya untuk bisa dapat full. Kemudian terkait dengan kuliah ini kan sebenarnya tidak hanya terkait dengan UKT, Pak. Nah, terkadang juga ada uang buku ataupun seperti S2 dan S3 yang ada penelitiannya. Nah, itu harapannya dapat juga memperluas anggaran-anggaran seperti itu, Pak. Itu dari saya, terima kasih. Doain ya anggarannya, TKD-nya nggak dipotong ya. Amin, Pak. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemprov yang telah memberikan program Gratis Pol ini. Mungkin tanpa program ini, saya sedang kuliah UT sambil kerja, Pak. Alhasil saya bersyukur bisa berkuliah sekarang dengan nyaman dan tenang, tanpa harus memikirkan biaya UKT. Ya, program Gratis Pol untuk perguruan tinggi ini pertama kali di Indonesia, jadi atas inisiatif dari Bapak Gubernur Kalimantan Timur, ini luar biasa sebenarnya, Mbak, bahwa memberikan semua bantuan biaya pendidikan. Kenapa namanya bantuan biaya pendidikan? Karena memang ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang diinovasi oleh Bapak Gubernur untuk diberikan kepada semua mahasiswa di Kalimantan Timur, baik di perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Dan untuk S2 dan S3 itu di cover semua, Pak, kalau untuk S3. Kemudian untuk kedokteran itu juga sangat tinggi, dan ada program spesialisnya adalah untuk nantinya para lulusan itu mampu mengatasi dokter-dokter yang saat ini di Kalimantan Timur sangat kondisinya sangat kurang. Begitu juga dengan kesehatan, jurusan kesehatan, dan insya Allah dengan program ini nanti Mbak Marcella bisa lihat 3 tahun ke depan, saat ini saja angka partisipasi kuliah kita sudah meningkat, Pak. Ya, saat ini karena memang ternyata anak-anak memilih kuliah dibandingkan untuk bekerja atau tidak kuliah. Terima kasih. Ya. Pertama, ada kewajiban kita terhadap ilmu. Ilmu itu kewajiban kita sebagai manusia. Pertama adalah mengejar ilmu ini hingga ke liang lahat. Yang kedua, diamalkan agar menjadi manfaat. Dan yang ketiga, disampaikan agar menjadi syafaat. Inilah pentingnya berkaitan tentang ilmu. Oleh karena itu tentu beda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tetapi intinya harus punya semangat, harus punya tujuan bahwa kuliah ini bukanlah tujuan akhir, tetapi baru awal perjalanan untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu. Bahwa sukses itu harus dicita-citakan. Sukses itu harus diraih. Kira-kira buat adik-adik semuanya, yang bisa membuat Anda sukses adalah diri Anda sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apresiasi ya Pak ya pertemuan hari ini. Ketika akses dan kualitas pendidikan jadi prioritas utama, maka Kalimantan Timur selangkah lebih dekat untuk mencapai masa depan yang cerah. Kini generasi penerus di Kaltim tidak perlu ragu untuk mengukir cita-cita mereka karena kesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin sudah terbuka lebar. Kita harapkan kebijakan kuliah gratis ini bisa menjadi pijakan awal untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap membangun Kalimantan Timur yang sukses menuju generasi emas. Demikianlah perjalanan kami dari Kalimantan Timur untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.